Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim wa takarram wa tahannan 'ala sayyidina wa maulana Muhammad al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni musikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'ati faqad fazal muttaqun. Faqala Allah 'azza wa jalla, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama di hari yang mulia, di bulan yang mulia, kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam makna imtisal awamirillah wajtinabun nawahi, melaksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan di dunia dan di akhirat, bahkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatnya, barakatnya, sehingga orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan dibuka pintu surga seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ma'asyiral hadirin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayo kita sama-sama di dunia yang singkat ini, semuanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita menunggu ajal kita, dan ajal itu kita semua tidak tahu kapan tiba dan menanti kita dan menjemput kita. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kita meninggal dunia, tidaklah kita akhirkan nafas kita di dunia kecuali kita mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyiapkan tempat yang sangat luar biasa, yaitu adalah surga untuk kita semua. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita masih berada di bulan Sya'ban, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Asy-Sya'ban syahri." Sya'ban itu adalah bulanku, kata Nabi. Maka di bulan Sya'ban kita perbanyak baca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di bulan Sya'ban Allah taala turunkan ayat, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Ayat ini Allah turunkan di bulan Sya'ban. Maka dari itu bulan Sya'ban bulan kita perbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Saking hebatnya sholawat kepada Nabi, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak." Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, maka bumi, seisi bumi ini, dunia, tidak aku ciptakan kecuali karena engkau ya Rasulullah. Ketika Allah taala berkata kepada Rasulullah, kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dunia diciptakan karena Nabi, lalu Rasulullah menundukkan kepalanya, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala,
Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau ya Muhammad punyaku, engkau milikku, engkau adalah kekasihku." Lalu Allah taala bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, sekarang saya bertanya kepadamu, saya ini Allah, milik siapa, punya siapa?" Lalu Nabi Muhammad terdiam. Nabi Muhammad tidak bisa menjawab. Lalu Allah menjawab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, saya ini milik bagi orang-orang yang membaca salawat kepada engkau ya Muhammad. Siapa saja daripada umatmu membaca salawat kepada engkau ya Muhammad, maka saya milik dia. Saya punya dia." Ini keutamaan orang-orang yang salawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, ma'asyiral hadirin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi nanti kita 2 hari lagi kita akan kedatangan malam yang sangat luar biasa. Malam yang kita tunggu-tunggu. Malam yaitu adalah Lailatul Nisfi min Sya'ban. Malam daripada malam nisfu Sya'ban. Ini kesempatan yang sangat hebat untuk kita. Kesempatan yang sangat luar biasa untuk kita. Bahkan ketika datang malam itu, malam nisfu Sya'ban, perbanyaklah Anda minta kepada Allah. Perbanyaklah minta ajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bila mana orang ketika dia berdoa kepada Allah di malam nisfu Sya'ban, kata Nabi Muhammad, doanya akan diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini manusia tidak pernah lepas daripada hajat, maka mintalah hajat kalian kepada Allah. Mintalah kalian kepada Allah, berdoalah kalian kepada Allah. 24 jam pintu Allah tidak pernah Allah tutup bagi hamba-hambanya yang ingin minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika datangnya malam nisfu Sya'ban, di dalam kitab Kanzun Najah was Surur, di situ dinyatakan bila mana datang malam nisfu Sya'ban bertepatan daripada tanggal Minggu malam Senin, maka ketika datang hari itu, datang malam nisfu Sya'ban, maka dosa-dosa umat Sayyidina Muhammad diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ada orang-orang, ada sekelompok yang mana ketika datang malam nisfu Sya'ban, pengampunan Allah turun, pengampunan Allah Subhanahu wa taala dibuka seluas-luasnya bagi hamba-hambanya, tapi ada umat Sayyidina Muhammad, ada hamba-hamba Allah di malam itu dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia orang yang ahli ibadah, walaupun sholatnya rajin, walaupun ibadahnya rajin, sedekahnya rajin, baca Qur'annya rajin, tapi tetap dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Mereka yang pertama yaitu adalah orang yang saling bermusuh-musuhan. Sesatu sama lain saling bermusuh-musuhan, tidak saling tegur-menegur. Na'udzubillahi min dzalik. Lepaskan hati kotoran sama diri kita. Menjadilah orang-orang yang punya sifat pemaaf. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila mana satu sama lain tidak saling tegur-menegur, bahkan saling bermusuhan sampai seumur hidup, belum sempat minta maaf atau saling memaafkan. Kemudian orang ini mati, orang itu meninggal dunia, kata Nabi Muhammad, bahwalana orang itu akan masuk ke nerakanya Allah. Wa inna min ahli ibadah, walaupun dia termasuk dari golongan orang yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saling bermusuhan bila mana dia belum sempat minta maaf ketika datang malam nisfu Sya'ban, maka dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, siapa mereka? Mereka yang selalu memutuskan silaturahim. Ini hati-hati ma'asyiral hadirin. Kata Nabi Muhammad, la yadkhulul jannah ghafil, tidak akan masuk surga orang yang saling memutuskan silaturahim. Baik dia memutuskan silaturahim kepada kerabatnya atau kepada yang lainnya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang selalu silaturahim, kata Nabi Muhammad, dapat
dipanjangkan oleh Allah. Yang kedua, dia akan mendapatkan rizki yang luas daripada Allah. Yang ketiga, nikmat yang sangat hebat, yaitu adalah dia akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Maka dari itu, ayo kita sama-sama sambungkan silaturahim, datang kepada kerabat Anda, wabil khusus bila mana Anda punya adik atau kakak yang miskin, yang fakir, yang Anda mendapatkan melimpah rizki daripada Allah. Di waktu itu Anda wajib membantu saudara Anda. Maka ketika dia putuskan silaturahim, ketika di malam itu Sa'ban, dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu golongan yang ketiga, siapa mereka? Golongan yang ketiga ini, nauzubillahi min dzalik, yaitu adalah orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Nauzubillahi min dzalik. Berani mengangkat suaranya di depan ibunya, berani mengangkat suaranya di depan ayahnya. Nauzubillah, bahkan orang yang durhaka kepada ibu bapaknya, orang ini ketika dia mati tidak akan bisa mencium daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang durhaka, dia tidak akan mendapatkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian masih punya ibu kalian masih hidup, alhamdulillah. Maknanya pintu surga masih dibuka oleh Allah taala kepada Anda. Tetapi bila mana ibu Anda telah meninggal dunia, kembali kepada Allah, pintu surga telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, yang ibunya masih hidup, masih sehat walafiat, bapaknya masih hidup yang sehat walafiat, datangi mereka, minta doa kepada mereka, karena doa orang tua untuk anaknya semacam doanya Nabi Muhammad untuk umatnya. Kita kadang-kadang jarang minta doa kepada ibu kita. Biar perlu wajib setiap hari kita minta doa kepada ibu kita. Ibu doakan saya, semoga saya naik pangkat saya. Ibu doakan saya, semoga saya berjaya. Ibu doakan saya, semoga saya menjadi orang yang sukses. Ibu kita kalau sudah mengangkat tangan, maka apapun hajat Anda akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bila mana Anda menyakiti hatinya sekali saja, na'udzubillahi min dzalik, hati-hati. Bila mana Anda belum sempat minta maaf, maka siap-siap neraka jahanam akan menanti orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Orang yang durhaka kepada orang tuanya, maka di malam itu Sa'ban dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus, ulama daripada di Malaysia, beliau berkata bahwasanya terjadi bencana, terjadi musibah di mana-mana. Bukan hanya sekadar orang yang berzina, bukan hanya sekadar orang yang minuman keras. Kalau minuman keras itu ada tempatnya, kalau orang yang berzina ada tempatnya. Tapi ada suatu dosa yang tidak mengenal namanya tempat, tidak kenal yang namanya tempat. Baik di rumah, baik di luar rumah, banyak orang yang mengerjakan dosa itu. Apa? Yaitu adalah orang-orang yang durhaka kepada ibu dan ayahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jadilah anak yang selalu menyenangkan hati orang tuanya, anak yang membanggakan orang tuanya, anak yang bisa menyelamatkan ibu bapaknya masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih banyak lagi daripada perkara-perkara yang mana ketika masuk daripada malam nisfu Sa'ban, dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ayo kita sama-sama kita introspeksi diri kita, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubatlah kepada Allah, berharap kepada Allah pengampunan, berharap kepada Allah panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita bisa mendapatkan bulan Ramadan. Ketika kita mendapatkan kesempatan bulan puasa, ketika kita mendapatkan umur, ketika kita bisa masuk bulan Ramadan, jaga Ramadan Anda, jaga Ramadan kita dengan apa? Dengan ibadah, dengan Al-Quran, dengan sholat tarawih, dengan sholat subuh berjamaah. Jangan sampai Ramadan Anda sia-sia. Ketika Anda keluar dari bulan Ramadan, Anda tidak dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai masuk daripada doa malaikat Jibril yang diaminin oleh Sayyidina Muhammad. Doa malaikat Jibril bila mana orang mendapatkan bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan, dia tidak mendapatkan pengampunan daripada Allah, lalu dia meninggal dunia, akan dijebloskan oleh Allah ke dalam api neraka jahanam.
doa daripada malaikat Jibril, lalu diaminin oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu doa daripada malaikat Jibril juga apa? Bila mana Anda mendapatkan kedua orang tua Anda, tapi tidak sempat Anda menyenangkan mereka, bahkan seumur hidup Anda menyakiti hati mereka, lalu orang tua Anda meninggal dunia, belum sempat Anda minta maaf, maka anak semacam ini akan dijebloskan oleh Allah Ta'ala ke neraka jahanam. Doa daripada malaikat Jibril yang diaminin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan kita semua termasuk daripada hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada orang tuanya dan berbakti kepada orang tuanya. Barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkahkan kita di bulan Sya'ban dan sampaikan kita di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Fa idza qul al-Qur'an fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Fa idza qara'ta al-Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم على صراط المستقيم. عظم بحسي وعظم العليم وقل ما استمعتم فاستغفر لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.